Tetapi ya, sehingga kamu dapat apa hubungannya pertobatan dengan kecewa? Banyak orang kecewa karena masih hidup dengan cara yang lama. Banyak orang kecewa walaupun dia orang Kristen, saudara dan saya masih hidup dengan cara dunia. Maksudnya gimana Pak? Banyak orang menjadi kecewa, saudara masih hidup dengan cara yang lama, cara yang dunia, sehingga menyelesaikan, menghadapi masalah dengan cara dunia, dengan cara yang lama. Padahal saudara dan saya, keadaan dunia, Alkitab katakan 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Sama-sama kita baca di sana, Igres Medan 3, 2, 1. Semua serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan ayat yang ke-17. Dan tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa? Hidup selama-lamanya. Banyak orang kecewa karena apa? Masih cara dunia, cara lama saudara dan saya dengan menghadapi, menyelesaikan masalahnya. Sedangkan dunia kita katakan sudah lenyap dengan keinginannya. Apa keinginan dunia? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud, pasti kita akan kecewa. Kalau kita masih menggunakan cara hidup yang lama, kalau kita masih menggunakan cara hidup dunia, kita pasti akan kecewa. Karena apa? Daging kita tidak terpuaskan, keinginan mata kita tidak terpuaskan, keangkuhan hidup kita tidak terpuaskan. Halo, makanya saudara dan saya, setiap kita, oleh karena itu, di saat kita hidup dalam pertobatan, kemudian kita diperhadapkan dengan sesuatu yang terjadi dan kemudian tidak kita harapkan saudara dan saya, yang kita lakukan bukan kecewa. Karena apa? Karena kita percaya di balik masalah persoalan yang kita hadapi, keadaan yang sedang kita hadapi ini, ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Hanya dengan pertobatan saudara bisa melakukan seperti itu. Hanya dengan merubah pola pikir saudara dan saya dengan namanya bertobat, saudara bisa berkata seperti itu. Dengan keadaan, masalah, persoalan, dengan harapan yang belum terwujud dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, oh, kalau sampai itu terjadi, ternyata ada rencana Tuhan di balik semua ini. Amin. Makanya Roma 8 ayat ke-28 berkata demikian Bapak Ibu. Sama-sama kita baca di sana. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu. Amin. Dalam segala sesuatu termasuk masalah, persoalan, keadaan, situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Bahkan terjemahan lainnya saudara dan saya bisa ditampilkan slide selanjutnya dikatakan demikian. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Maka di balik segala sesuatu yang kita alami apa? Ya, untuk apa? Menghasilkan kebaikan bagi kita. Ya, sebab kita adalah sesuai dengan rencananya. Hubungan menang atas kecewa dengan pertobatan adalah, sama-sama bilang sama saya, dengan bertobat. Amin. Hubungannya apa? Dengan bertobat, cara pandang saudara dan saya, kita semua kepada sesuatu yang terjadi tidak lagi seperti cara dunia. Tidak lagi seperti cara-cara lama saudara dan saya yang penuh dengan keinginan daging. Katakan amin. Amin. Yang hanya memuaskan keinginan daging kita, yang hanya memuaskan keinginan mata kita, yang hanya memuaskan keangkuhan hidup kita. Sehingga apa? Tidak ada ruang lagi untuk kita kecewa. Karena apa? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah bertobat, kita lihat masalah, persoalan, keadaan, harapan yang belum terwujud, kita melihat bahwa di balik semua ini Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin saudara. Amin. Tuhan punya rencana yang terbaik. Makanya kita nggak ada rasa kecewa. Kalau Tuhan punya rencana yang terbaik, saudara dan saya percaya firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Hanya dengan bertobat kita bisa melihat masalah persoalan seperti ini dan tidak ada ruang kecewa lagi. Katakan amin saudara. Amin saudara. Makanya saudara dan saya
Ya kan? Kita harus menang atas kecewa, hidup dalam pertobatan. Roma 12:2 tadi katakan perbaharui. Gimana caranya memperbarui pikiran kita? Baca firman. Amin saudara. Baca firman Tuhan. Isi pikiran saudara dan saya, setiap kita saudara, dengan firman Tuhan. Bukan dengan kabar-kabar yang hanya membuat kita khawatir. Bukan hanya dengan kabar-kabar yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Katakan amin saudara. Iya. Yang kalau kita hanya memikir dengan kabar takut, cemas saudara dan saya, yang akhirnya ketika saudara berharap sesuatu